Saya ingin berbagi cara untuk mengatasi kemiskinan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kita pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Namun, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Janji Allah sudah jelas bahwa setelah ujian, ada kabar gembira bagi yang bersabar. Kesabaran tentunya harus disertai dengan ikhtiar dan usaha. Kita harus berusaha ketika mengalami kekurangan harta dan merasa kebutuhan hidup tidak tercukupi. Salah satu upaya yang penting adalah sikap kita dalam menghindari keterpurukan dalam kemiskinan. Kemenangan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan bagaimana kita bisa bangkit kembali setelah terpuruk. Di video kali ini, saya ingin berbagi cara agar kita bisa menghindari keterpurukan yang lebih dalam, agar kita memiliki kekuatan untuk memenangkan kehidupan ini dan menghindari kemiskinan. Pertama, jangan pernah berhutang untuk hal yang tidak perlu. Hutang tetaplah hutang dan harus dibayar. Dalam kondisi keuangan yang sulit, jangan berhutang untuk hal-hal yang tidak mendesak, seperti membeli handphone, karpet, atau furnitur dengan cara mencicil. Tahan keinginan ini sampai Anda mampu membelinya secara tunai. Hutang hanya untuk keperluan mendesak, misalnya untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Namun, pastikan hutang tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan harus segera dilunasi agar tidak kehilangan kepercayaan di masa depan. Kedua, hindari pinjaman online, pinjol, karena banyak bukti menunjukkan pinjol membawa kesulitan di kemudian hari. Penggunaan pay later juga harus sangat bijaksana dan hanya untuk kebutuhan yang mendesak. Ketiga, sisihkan penghasilan untuk ditabung. Mungkin sulit untuk menabung jika penghasilan pas-pasan, tapi cobalah menabung dari sisa kembalian belanja. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Menabung walaupun hanya Rp20.000 sebulan tetap lebih baik daripada tidak menabung sama sekali. Keempat, kurangi makan di luar. Bukan berarti tidak boleh makan di luar, tetapi batasi frekuensinya. Makan di luar boleh sebagai reward sesekali, tetapi jika terlalu sering, pasti akan menguras keuangan. Untuk yang ngekos, cobalah masak nasi sendiri dan beli lauk pauk dari luar. Ini lebih hemat daripada makan di luar setiap hari. Kelima, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jangan selalu menggunakan alasan self-reward untuk membeli barang yang tidak mendesak. Prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan tabung atau investasikan sisanya. Keenam, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Ini sangat penting untuk membantu Anda memilah mana yang benar-benar dibutuhkan setiap bulannya. Prioritaskan pengeluaran untuk zakat, sedekah, hutang, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika ada sisa, tabung atau investasikan. Ketujuh, perbanyak memberi dan bersedekah. Dalam agama saya, sedekah adalah bentuk amal yang memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Percayalah, banyak memberi akan membawa banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas kebaikan dengan berlipat ganda, mungkin dalam bentuk kesehatan, kelancaran urusan, atau rezeki yang tak terduga. Itulah beberapa cara untuk menghindari kemiskinan. Semoga kita semua selalu dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak merasakan kekurangan dalam hidup. Terima kasih, sukses selalu.